Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Alfanur, guru BK SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM PPG 220716359. Saya akan menampilkan layanan bimbingan klasikal dengan model problem based learning dengan topik mengenal gaya belajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa bantu ibu pimpin doa? Silakan. Yahdi, boleh? Silakan. Kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Ada. Oke. Oke anak-anak, ada yang hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau ada semua, hebat anak-anak. Nah, jadi pagi ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan konseling dengan materi mengenal gaya belajar, ya. Ada yang sudah tahu atau bisa mengenali gaya belajarnya? Belum. Oke. Tapi sebelum itu Ibu kepengen tahu dulu nih, suasana kalian hari ini gimana? Gembira? Ada yang gembira, ada yang sedih. Oke. Apakah kamu sedang semangat atau malas belajar? Malas. Oke, rata-rata malas ya. Lebih suka belajar secara berkelompok atau sendiri? Sendiri. Oke, ada yang sendiri, ada yang berkelompok. Nah, sekarang nih. Jadi mengenal gaya belajar itu ada 3, ya. Kalian coba itu deh sampaikan kira-kira masalah apa sih yang kamu hadapi selama belajar? Biasanya kalau belajar kenapa? Masalah apa yang kamu alami? Sering ngantuk, bosan, apa lagi? Malas. Oke, sering ngantuk, bosan, malas. Kemudian tahu nggak kamu jenis-jenis gaya belajar? Sebelum ini tahu nggak jenis-jenis gaya belajar? Oh, ada namanya gaya belajar. Tahu nggak? Belum. Tidak, belum tahu. Oke. Sekarang kalau dari kamu sendiri, kamu sudah bisa mengenali nggak diri kamu sendiri kayaknya bakalan cocok di gaya belajar ini? Belum. Oke. Jadi gaya belajar itu adalah kombinasi dari bagaimana sih yang diterima oleh dirinya, ya. Jadi kan kalau lagi belajar, pembelajaran guru mata pelajaran menyampaikan materi, nah informasi yang datang itu harus diserap sama kamu kan. Nah itu jadi kombinasi seseorang bagaimana dia menyerap informasi yang dia terima. Kemudian apa sih pentingnya mengetahui gaya belajar? Ya, karena dengan gaya belajar yang tepat, ya, dengan gaya belajar yang tepat itu bisa meningkatkan kompetensi atau potensi dari diri itu. Jadi kalau kamu sebenarnya potensinya ada, cuman salah gaya belajarnya. Harusnya bergerak, tapi lebih sering mendengarkan di kelas monoton gitu. Nah itu jadi kurang meningkatkan potensinya, nggak keluar nanti, ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui gaya belajar supaya nilainya bagus. Nih, jenis-jenis gaya belajar ada berapa? Apa aja? Visual,
teori dan inisiatif. Sebelum mulai, boleh ya kita ice breaking dulu supaya lebih fokus. Ingat cluenya adalah sebutkan warnanya. Ya. Kita mulai. Kuning. Coklat. Merah. Coklat. Merah. Hijau. Udah fokus kan? Ya, kalau sudah kita nonton video dulu. Kalau cuma baca dari buku atau itu gampang banget buat betul. Jadi lihat nih, kalau binatang mamalia itu ciri-cirinya, dia tuh menyusui, terus dia tuh mati. Itu gampang banget. Kita lagi belajar. Kalau kata aku ini materinya susah banget. Tapi kalau kata dia ini gampang. Padahal dia dari tadi cuma kamu bisa buat ngertiin materi yang mau kita pelajarin. Dan si sistem belajar ini juga harus didukung sama gaya belajar yang pas sama kita. Ternyata belajar juga punya gaya ya. Dan antara kita sama teman kita bisa punya gaya belajar yang berbeda loh. Sama kayak Berto dan Rizuka tadi nih. Rizuka bisa ngerti materi pelajaran cukup dari baca buku doang. Tapi Berto harus dijelasin dulu baru bisa paham. Nah, di episode kedua season 4 serial di How to Learn, kita bakal bahas tentang gaya belajar. Kira-kira kita harus gimana ya? Kenapa sih jadi lebih mudah untuk belajar secara mandiri? Jadi kita bakal bisa belajar secara efektif walaupun kita nggak belajar di kelas dan dari dampak ini. Oke, jadi setelah nonton videonya tadi, yuk, menurut kalian videonya tadi tentang apa sih? Yuk, siapa yang bisa bantu? Silakan, Sakti. Videonya tentang sebetulnya kita perlu mengenali diri sendiri untuk menentukan cara dan gaya belajar. Oke, jadi harus mengenali diri sendiri supaya bisa menentukan gaya belajar, supaya kegiatan belajar jadi lebih menyenangkan. Oke, ada lagi? Oke, silakan Maulida yuk. Bahwa dengan kondisi-kondisi yang membuat kita nyaman dan sesuai dengan diri kita, maka belajar tidak lagi menjadi kegiatan yang membosankan, Bu. Oke, jadi belajar itu bisa jadi kegiatan yang tidak membosankan kok kalau kita tahu gaya belajar yang cocok untuk kita. Nah, kalian ibu ajak main true or false dulu nih. Nah, jadi ini adalah masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh siswa selama belajar. Yang kalian alami gimana? Jadi ini kalau true itu betul-betul kalian alami, kalau false berarti tidak dialami ya. Oke? Siap? Siap. Saya mudah mengantuk saat belajar. True or false? True. Saya merasa cepat bosan ketika belajar. Oke. Saya masih bingung dengan gaya belajar saya. Saya belum bisa menentukan gaya belajar yang sesuai dengan diri sendiri. True or false?
Silakan kalian isi sesuai dengan kondisi yang kalian alami, ya. Nanti kita hitung skornya. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi yang kalian alami. Silahkan. Sudah? Udah, sekarang kita hitung skornya sama-sama ya. Oke. Kalian hitung kalau nomor 1 jawabannya A, berarti kalian termasuk gaya belajar. Kalau jawaban B, kalian termasuk gaya belajar auditori, dan kalau jawabannya C, kalian Termasuk dalam belajar yang kinestetik. Nah, yuk silakan dicek. Kalau banyak jawaban A, dari jawaban dari 9 nomor itu banyak jawabannya yang A, berarti kamu termasuk gaya belajar visual. Tapi kalau dari nomor 1 sampai 9 itu jawabannya banyak yang B, berarti kalian masuk auditori. Nah, kalau banyak jawaban yang C, artinya kalian termasuk dalam gaya belajar yang kinestetik. Orang dengan gaya belajar visual, silakan angkat tangan. Oke, jadi sekarang kalian membentuk kelompok, jadi 3 kelompok sesuai dengan skor dari angket gaya belajarnya. Siapa yang kecenderungan jawaban A visual, mengelompok menjadi kelompok visual. Dan kalau di skornya adalah B atau auditori, mengelompok menjadi kelompok auditori. Dan kalau C, mengelompok ke kinestetik. Ya, silakan berdiri membentuk kelompok.
membuat karya. Kalian berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Boleh bikin dalam bentuk poster, boleh bentuk main mapping, atau yang bisa bikin video boleh dalam bentuk video. Dan nanti dipresentasikan masing-masing kelompok, ya. Jadi dipresentasikan ke depan, masing-masing kelompok menyajikan hasil karyanya, gitu, ya. Apa saja sih yang dituangkan dalam ini hasil karyanya? Nah, sesuai dengan gaya belajar yang cocok untuk kalian tadi. Apa sih gaya belajar itu? Kemudian karakteristiknya seperti apa? Dan langkah-langkah atau strategi yang tepat untuk gaya belajar tersebut, ya. Silakan searching menggunakan HP, boleh lewat Google, boleh lewat YouTube, atau lewat web dan blog lainnya, ya. Silakan. Mau warna apa? Nah, ini untuk alat tulisnya silakan ambil sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya yang ada sendiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warna, garis maupun bentuk. Itu sebabnya orang yang memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Karakteristik tipe visual. Yang pertama, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, suka menggambar apapun di kertas. Yang keempat, lebih mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang kelima, sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Cara belajar tipe visual. Belajar dari gambar maupun video yang menarik. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan dari kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil gaya belajar auditori. Untuk gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Tipe belajar ini tidak masalah dengan tampilan siswa saat belajar, yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Karakteristik berikut ini termasuk tipe auditori. 1. Senang mendengarkan. 2. Mudah terdistraksi dengan keramaian. 3. Pandai menirukan nada ataupun irama suasana. 4. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Cara belajar yang tepat untuk tipe auditori. 1. Dengarkan musik yang disukai. 2. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. 3. Bisa merekam saat guru mengajarkan, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Itulah hasil presentasi kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok kinestetik akan menerangkan hasil kerja kelompok kami. Jadi gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar yang menyenangi belajar, yang melibatkan gerakan. Ciri-cirinya itu 1. Menyenangi belajar dengan metode praktek. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam berbicara. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Selanjutnya yaitu strategi belajar. Yang pertama, belajar sambil melakukan aktivitas praktek. Yang kedua, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang ketiga, suka mengikuti ekstrakurikuler. Sekian dari kelompok kami.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya, baik itu dari gaya belajar visual, gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar kinestetik. Ada kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan saran atau saran membangun ya, kegiatan membangun, masukan atau komentar dari ketiga presentasi tadi? Ada nggak kira-kira? Ya silakan Sepsi. Yang kinestetik lebih menarik. Yang kinestetik lebih menarik. Gaya belajarnya. Gaya belajarnya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, setelah kita lakukan presentasi dari eksplorasi ya, eksplorasi dari tiga gaya belajar tadi, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Jadi sekarang Ibu mau bagikan kepada kalian itu lembar kerja, ya silakan isi nama, kemudian ini tuliskan 3 masalah belajar yang kamu alami, kemudian tuliskan 2 ciri gaya belajar yang ada pada dirimu, tuliskan 1 kiat atau strategi belajar yang cocok untukmu. Ya silakan kerjakan. Ya silakan ditulis, jangan lupa tulis namanya ya. Silakan tuliskan 3 masalah belajar yang kamu alami, 2 ciri belajar yang ada pada dirimu, kemudian 1 kiat atau strategi yang cocok buat kamu terapkan nanti. Oke, kalau sudah silakan disimpulkan. Silakan disimpulkan. Silakan disimpulkan. Sudah semua ya. Kalau sudah, sekarang Ibu kepengen bertanya nih sama kalian. Kira-kira kelebihan atau kekurangan atau manfaat apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa coba membantu Ibu untuk mengungkapkan manfaat, kelebihan dan kekurangan dari kegiatan yang kita lakukan? Ya silakan. Oke, silakan ya. Ternyata selama ini kami salah, sudah mengartikan belajar itu sebagai pekerjaan yang membuat malas, bosan, dan terasa ngantuk. Oke, jadi selama ini belajarnya jadi bosan, cepat lelah, malas karena salah menerapkan gaya belajar ya. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Dengan kegiatan ini kami lebih tahu gaya belajar yang cocok untuk kami. Oke, ya. Jadi dari kegiatan ini jadi lebih tahu gaya belajar yang nantinya cocok untuk diterapkan ya. Jadi strategi belajarnya apa? Karena ciri-ciri gaya belajar tadi kan diketahui ya. Ternyata kamu tadi soalnya apa? Visual. Oke, jadi dari gaya belajar visual itu nanti kamu strategi belajarnya harus seperti apa? Oke, tepuk tangan dulu. Ini kan kita sudah melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseli dengan topik mengenal gaya belajar. Nah, sekarang Ibu kepengen minta tolong kepada satu orang untuk bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Apa aja sih yang kita lakukan? Nah, silakan siapa yang bisa membantu Ibu? Saya Ibu. Ya, Mila silakan. Hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan layanan BK tentang mengenal gaya belajar. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik. Kami dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing gaya belajar
sesuai dengan skor hasil angket belajar. Kemudian kami membuat poster atau mini mapping dan juga video tentang gaya belajar dan dipresentasikan masing-masing kelompok. Dan kami juga mendapat manfaat dari kegiatan hari ini, yaitu menjadi lebih mengenal gaya belajar yang sesuai dengan diri sendiri supaya belajar bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Oke, jadi kalau sudah kegiatan kita sudah dilaksanakan ya, tadi sudah ada presentasi, sudah masing-masing kelompok sudah membuat hasil karya juga, sudah mendapatkan manfaat juga dari kegiatan layanan ini. Yang Ibu harapkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di topik-topik material selanjutnya bisa lebih aktif lagi ya. Oke, ya. Terus Ibu juga mau berterima kasih kepada kalian karena sudah bisa aktif ya dalam kegiatan ini, sangat-sangat aktif, bekerja sama dengan baik dan kelompoknya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya ya. Minggu depan tetap jaga kesehatan. Kita cukupkan dulu ya kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan.